Birahi. Mereka sangat suka dengan orang-orang yang mempunyai birahi yang sangat tinggi. Dan ketika mereka manipulasi, manusia tersebut bisa melakukan hal-hal yang keji, istilahnya menjadi pedofilia. Selain cairan alat vital yang mereka konsumsi, sebenarnya mereka juga mengkonsumsi darah dan energi dari manusia tersebut. Jadi mereka itu sebenarnya bisa bereproduksi sendiri. Ritual yang mereka lakukan, itu ada ritual yang namanya masturbasi. Ditandai cap merah di punggungnya oleh si succubus ini. Jadi mereka mengklaim bahwa jiwa itu adalah milik dia. Oke, sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya teman-teman untuk berdoa dulu sebelum melanjutkan nonton konten ini. Karena konten ini cukup sensitif dan energinya bisa meradiasi kepada teman-teman sekitar. Jadi bagi teman-teman yang sensitif, nontonnya jangan terlalu fokus sih. Itu saran dari kami. Jangan lupa doa ya guys. Halo guys, welcome to our channel. Bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Hari ini kita akan membahas salah satu makhluk mitologi yang konon katanya makhluk ini sangat suka menggoda para pria untuk melakukan hubungan intim. Makhluk ini kita namakan sebagai succubus. Nah, apakah benar si succubus ini melakukan hal-hal yang sedemikian rupa? So, jangan kemana-mana, saksikan terus sampai di akhir ya guys. Pada legenda abad pertengahan barat, succubus disebutkan sebagai sosok iblis yang menyerupai wanita yang sangat cantik. Nah, succubus ini menggoda para pria, terlebih lagi mereka lebih sering menggoda para pendeta untuk melakukan hubungan intim. Nah, konon katanya bukan cuma melakukan hubungan intim, jadi para succubus ini menyerap energi dari korban-korbannya tersebut. Bahkan ketika korbannya sudah tidak mampu menahan, itu bisa menjadi salah satu kematian si korban. Asal-usul succubus sendiri adalah dulunya seorang perempuan yang bernama Lilith, yang konon katanya sebagai istri pertama dari Adam. Namun katanya Lilith ini kabur dari taman surga dan Lilith ini berubah menjadi sesosok iblis yang menggoda para pria. Nah, selain succubus dikenal juga bahwa ada incubus. Incubus itu sebutan untuk iblis sesosok pria. Jadi kalau misalkan para pria digoda oleh wanita-wanita cantik disebutnya dengan succubus. Nah, untuk para wanita yang digoda dengan para pria-pria tampan disebutnya incubus. Nah, jadi konon ceritanya ketika kita sedang menghayal sesosok wanita atau pria yang sangat tampan, si succubus dan incubus pasti akan datang ke dalam mimpi kita. Jadi misalkan kalian lagi membayangkan seorang yang sangat tampan luar biasa gitu berkencan dengan kalian. Nah, itu kan hanya bayangan dan hanya hayalan semata. Sosok incubus ini datang ke mimpi kalian dan melakukan hubungan intim. Konon katanya succubus dan incubus juga melakukan hubungan intim kepada manusia untuk melanjutkan keturunan mereka. Nah, jadi cara untuk melakukan hubungan intim ala succubus ini adalah mereka berhubungan dengan pria sampai mencapai di puncak hasrat terakhirnya hingga keluar cairan dari sang pria. Kemudian succubus ini mencuri cairannya atau mengambil cairan yang keluar tadi, diberikan kepada incubus atau si iblis laki-laki ini. Nah, si iblis laki-laki ini dia menghamili manusia dengan cara yaitu memasukkan tadi yang sudah dimasukkan yang sudah didapatkan dari si succubus wanita. Seperti itu. Nah, mereka tuh hamil bentuknya. Makanya kenapa sering ada yang dengar atau mungkin pernah ada kejadian hamil sama hantu atau hamil sama setan gitu kan. Pernah juga ada filmnya. So, nggak tahu kalau misalkan di dunia nyata itu memang benar ada atau enggak, kita nggak tahu. Cuma memang ceritanya seperti itu. Nah, setelah si wanita ini mengandung hamil, itu sampai dengan usia 7 tahun, anaknya itu masih akan terlihat seperti anak normal pada umumnya. Tapi ketika dia sudah beranjak 7-8 tahun ke atas, itu akan berubah menjadi sesosok yang sangat jahat. Mungkin sesosok jahat ini bisa menyerupai hasratnya yang sangat tinggi sehingga dia melakukan seperti keturunannya kan, succubus dan incubus yang melakukan hubungan intim seperti itu. Cuma kita nggak tahu nih, ini kan konon ceritanya ya guys, kita nggak tahu memang seperti itu ceritanya atau cuma ya cerita doang gitu kan. Nah, itu dia guys tadi penjelasan mengenai succubus dan incubus seperti yang kita ketahui pada umumnya. Tapi jangan khawatir guys, karena gue di sini udah sama Aileen yang nanti akan menjelaskan secara supranatural nih
secara sisi yang sudah diterawang, menerawang jauh ke sana ya Ayah. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Ay, apakah benar sosok Succubus dan Incubus itu nyata atau mitos belaka? Dari hasil penelitian aku, Succubus dan Incubus ini adalah sosok yang nyata. Wow. Dan dia bisa aja di sekitar kita. Oke. Di sini ada? Enggak, di sini enggak. Oh, enggak. Tapi dari tadi kita syuting, FYI, diganggu mulu ya. Lumayan ya, alhamdulillah. Ya, jadi mereka itu adalah sosok yang tidak terlihat sebenarnya. Dan bisa dikategorikan mereka adalah kategori iblis. Oh, Jadi aku sedikit jelasin ya. Mereka memang kategori iblis, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan premium rank. Jadi mereka iblis yang berkoloni dengan gengnya sendiri nih. oh, oke. Dan istilahnya kalau misalnya di manusia kan ada yang namanya ras Indonesia, Indonesia. orang Eropa, dan banyak rasnya kan. Ya, ya. Sedangkan di iblis itu juga punya ras-rasnya tersendiri. Succubus dan Incubus ini adalah satu ras. Oke. Satu jenis ras yang memang mereka itu punya karakteristik kepalanya agak bulat. Ini ciri-cirinya. Mereka itu Bentuk ya perawakan. perawakannya mereka kepalanya agak bulat. Terus memang mereka punya tulang leher yang agak tulang lehernya ini kelihatan. Jadi agak kurus memang. Kurus banget dong kalau gitu. Dibilang kurus banget enggak, tapi memang seperti itu. Oke. Yang aku lihat memang tulang lehernya agak kelihatan sih. Oke. Lalu perawakan mereka memang nggak terlalu tinggi dan badannya memang nggak yang terlalu besar banget yang bulky. Agak kurus sih yang aku lihat. Perawakannya memang agak kurus. Lalu mereka punya ekor yang panjang. Sebenarnya ekornya ini mirip sama yang digambarkan oleh orang-orang. Jadi ekornya itu panjang dan ujungnya agak runcing. Yang digambarkan orang-orang ada ekor, ada sayapnya juga. Yang aku lihat dari hasil penerawangan aku, nggak ada sayapnya sih sebenarnya. Gak ada sayap. Cuman ada ekor. Tanduk ada. Tanduk ada. Oh, Mereka ada tanduk dan punya taring sih yang aku lihat. Sama kuku-kuku mereka itu cukup panjang. panjang semana? Lumayan lah segini lah, panjang segitu. Oh ya, kalau zaman apa ya sebutannya tuh kuku panjang ya, pokoknya tit gitu ya. Terus dari hasil penelitian aku, memang Succubus ini kerjanya itu berkoloni. Jadi mereka biasanya bekerja sama dengan geng-gengnya mereka, sesama Succubus, untuk menggoda ataupun mengganggu manusia. Dan mereka itu adalah sosok demon yang sebenarnya nggak punya kekuatan yang terlalu besar, as in kekuatan fisikal, tetapi mereka mempunyai power manipulasi yang sangat amat luar biasa, terutama kepada orang-orang yang memang mereka incar, ataupun kepada orang-orang yang memang sengaja memanggil mereka untuk datang ke mimpinya mereka. Oke, untuk cara memanggilnya ini kayak gimana? Kok dia bisa kayak terpanggil gitu? Jadi memang sebagian orang ada yang memang memanggil Succubus ataupun Incubus ini datang menggunakan singgil. Aku nggak akan jelasin secara lengkap cara pemanggilannya karena itu sangat tidak bahaya. Iya, ini sangat berbahaya dan Sangat tidak dianjurkan ya guys. itu ini bukan konten untuk mengajar kalian untuk memanggilkan ya, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi mengenai Succubus supaya teman-teman lebih kenal dengan sosok ini saja sih. Oke. Biasanya itu harus menggunakan singgil dan memang ada ritual-ritual tertentu untuk memanggil Succubus. Oke. Gak usah di-spill ya untuk ritualnya. Ya, jangan karena ini konten yang tidak mengajarkan teman-teman untuk memanggil sosok demon. Oke, karena itu juga sangat tidak dianjurkan guys. Jadi di sini kita cuma pengen mengedukasi supaya kalian lebih tahu nih sosok Succubus dan Incubus. Nah, kita balik lagi nih, Ai. Kan ada dua nih, si Succubus dan Incubus. Apakah benar mereka berjenis kelamin wanita dan perempuan? Memang sosok mereka yang aku teliti, ada yang feminim dan maskulin. Oke. Itu benar. Tapi faktanya adalah mereka sebenarnya yang perempuan tadi katanya diceritakan mengincar yang laki-laki. Tetapi yang Incubus mengincar perempuan. Nah sebenarnya nggak seperti itu. Mau Incubus ataupun Succubus, mereka sama-sama mengincar manusia yang memang memiliki nafsu yang tinggi ataupun kontrol diri yang buruk. Oke, tapi nafsunya itu lebih ke arah Birahi. Mereka sangat suka dengan orang-orang yang mempunyai birahi yang sangat tinggi, dan ketika mereka manipulasi, manusia tersebut bisa melakukan hal-hal yang keji, istilahnya menjadi pedofilia,
melakukan kekerasan seksual, hal-hal seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan kita dengar ada kasus pedofilia nih, nggak semua tentang bahwa dia tuh orangnya emang kayak gitu, tapi memang ada juga yang termanipulasi oleh si succubus dan incubus ini. Biasanya sosok-sosok manusia yang seperti itu pasti ada domplengan di belakangnya. Makanya kenapa nafsu mereka bisa tidak terkontrol. Apalagi orang-orang yang memang sengaja memanggil succubus dan bertransaksi dengan succubus ini. Oke, sebelum kita lanjutin transaksi nih, Oke. untuk ciri-cirinya sendiri ada nggak sih? Kayak misal aku lagi ngebayangin sesosok wanita, lagi sesosok pria tampan gitu. Nah, tiba-tiba si incubus ini merasa terpanggil dong. Wah, nih gue datengin nih ke mimpi lo, kayak gitu. Kalau kita hanya berimajinasi saja atau berkhayal, itu enggak. Tapi kalau memang niat kita sudah mengundang dia, bisa saja datang. Dan biasanya orang-orang yang diincar succubus pasti akan sering banget terkena manipulasinya. Mungkin ada sosok yang datang ke dalam mimpinya, tapi itu nggak cuma sekali dong, tapi berkali-kali. Itu sudah tanda memang ada domplengan. Oke. Jadi katanya si succubus dan incubus ini akan datang ke mimpi manusia dan melakukan hubungan intim dalam mimpinya tersebut. Apakah benar seperti itu? Sebenarnya itu nggak benar. Nggak benar. Jadi mereka itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan manusia. Mereka tidak pernah melakukannya. Tetapi yang mereka lakukan adalah manipulasi kepada manusia tersebut. Mereka bisa saja menunjukkan sosok seperti apa aja. Mau sosok wanita cantik atau pria yang ganteng ke dalam mimpi seseorang tersebut. Lalu dimanipulasi manusia tersebut seolah-olah berhubungan intim dengan sosok succubus ini. Sebenarnya enggak. Dan ketika memang sosok succubus ini bekerja dalam manusia, mereka akan memboost nafsu dari si manusia tersebut. Dan memang succubus ini sangat suka dengan yang namanya cairan alat vital dari manusia. Dan mereka ketika seseorang sudah melakukan masturbasi, cairan itu akan dikonsumsi oleh si succubus ini ataupun incubus ini untuk memperkuat diri mereka sih. Itu apa? Selain cairan alat vital yang mereka konsumsi, sebenarnya mereka juga mengkonsumsi darah dan energi dari manusia tersebut. Manusia yang mereka incar ataupun manusia yang memang sengaja mengadakan kontrak dengan mereka. Ada kontraknya ternyata ya? Iya, karena ketika seseorang memanggil, itu kan memang sudah niat kan? Sudah mempunyai niat supaya sosok itu datang. Dan biasanya itu akan menjadi transaksi, apalagi setelah melakukan berbagai ritual-ritual yang ada. Sebenarnya agak penasaran sih dengan transaksi dan kontrak yang dilakukan mungkin antara manusia dan succubus itu sendiri. Tapi gini, tadi kan di awal penjelasan bahwa dikatakan si succubus ini berkencan atau berhubungan dengan pria untuk mendapatkan cairan si pria ini. Akhirnya dikasih nih ke si incubus, itu benar nggak terjadi seperti itu sampai akhirnya incubus ini menghamili manusia? Sebenarnya itu mereka memang mengkonsumsi cairan alat vital, tapi mereka menggunakan itu bukan untuk mendapatkan keturunan. Jadi mereka itu sebenarnya bisa bereproduksi sendiri. Aku nggak ngerti gimana cara mereka bereproduksi karena ini sudah di luar nalar manusia sih sebenarnya. Tapi mereka memang bisa bereproduksi, dan mereka bereproduksinya itu biasa sesama gengnya mereka, succubus ataupun incubus ini. Lalu melahirkan succubus ataupun incubus yang kecil. Berarti bukan melalui manusia ya perantaranya. Karena kan seperti yang diceritakan bahwa memang ada cerita wanita hamil sama hantu lah, sama ini, itu berarti hoax. Sebenarnya nggak seperti itu. Yang ada malah sosok manusia tersebut ketika sudah diincar ataupun diganggu oleh succubus ataupun yang sudah bertransaksi, itu darah dan energinya memang lama-lama akan disedot. Makanya kenapa orang yang bertransaksi atau enggak yang memang menjadi incaran succubus ini, yang diganggu succubus, lama-lama kesehatan mereka itu menurun. Jadi mereka itu bisa menjadi mengurus, lalu kesehatan mereka drop, jadi bisa sakit-sakitan. Itu bisa terjadi karena kan energi dan darahnya itu disedot terus secara perlahan-lahan oleh succubus ini. Lalu untuk khusus orang yang memang bertransaksi dengan
Succubus ini biasanya meninggalnya agak susah sih. Dan energi mereka tentunya keruh. Energi aura. Aura mereka tentunya akan menjadi hitam. Karena itu kan sudah dekat sekali ya hubungan rutin dengan succubusnya itu. Oke. Berarti seperti yang dikatakan tadi, ritual, transaksi, dan kontrak. Nah, apa sih yang didapatkan atau yang diharapkan dari manusia untuk bertransaksi sama para succubus dan incubus ini? Jadi mereka adalah orang-orang yang merasa mendapatkan aura ataupun karisma lebih. Itu kan ada dobelan dari succubusnya itu. Mereka itu biasa bisa merasa jadi lebih tampan, lebih cantik, atau enggak ketika di pekerjaan auranya lebih bagus, berkarisma, dan lebih bugar sih. Bagi mereka merasa seperti itu. Berarti untuk mendapatkan aura tuh kayak memikat gitu nggak sih? Sejenis memikat, mereka menjadi bisa mengeluarkan aura yang memikat lawan jenis itu juga bisa setelah bertransaksi dengan succubus ini. By the way, ini mereka menjalankan ritualnya, aku spill sedikit. Ritual yang mereka lakukan, itu ada ritual yang namanya masturbasi. Jadi bukan ritual berhubungan badan dengan manusia lain, tapi masturbasi. Dan of course ya cairannya setelah manusia itu mencapai puncaknya akan mengeluarkan cairan itu akan dikonsumsi oleh succubus ataupun incubus ini. Jadi guys, hati-hati yang suka main sendiri ya. Oh ya, aku lupa sampaikan juga, biasa orang-orang yang memang bertransaksi dengan succubus ini, ciri-ciri lainnya mereka juga ditandai cap merah di punggungnya oleh si succubus ini. Jadi mereka mengklaim bahwa jiwa itu adalah milik dia. Cap merahnya berarti bisa kelihatan sama kita manusia? Sebenarnya gaib. Secara gaib. Tapi kalau orang yang memang mempunyai kekuatan supranatural mungkin bisa lihat. Boleh dilihat, Ay? Udah. Oke. Agak ngeri ya. Ini sampai dicap gitu. Berarti ibarat katanya udah hak milik nih punya gue gitu. Mau sampai kapanpun, sampai nanti lu nggak ada pun pasti diambilnya sama mereka gitu dong berarti ya. Pasti akan dijemput oleh mereka setelah meninggal. Itu sudah pasti. Apalagi yang sudah bertransaksi, ini sebenarnya nggak cuman untuk succubus doang, tapi jika seseorang sudah bertransaksi dengan demon, itu jiwanya secara nggak langsung sudah milik haknya si demon tersebut. Jadi gitu guys. Jadi jangan pernah coba-coba bertransaksi apapun. Setuju. Kecuali jual beli di pasar, jual beli makanan itu masih oke ya. Tapi kalau misalkan dengan hal-hal goib itu kan, karena sekarang tuh banyak banget yang ingin mempelajari ilmu inilah, ingin mempelajari ilmu itulah, yang memang kita nggak tahu nih ilmu dasarnya itu sebenarnya memang demon kah atau memang yang ilmu, kan sekarang tuh ilmu ada hitam ada putih kan. Ya kita nggak tahu kan itu yang putih atau yang hitam. Nah makanya guys, tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi apapun dengan cara berlatih ilmu apapun. Kalau misalkan sekiranya kita ngerasa nggak klop, nggak usah deh. Biasanya kan kalau misalkan untuk transaksi dengan ilmu-ilmu goib yang jelek itu kan biasanya kebawa ke mood nggak sih? Kayak sekarang nih. Sebenarnya akan mempengaruhi dalam hidup juga sih, nggak cuma mood. Iya. Biasa orang-orang seperti itu emosinya selain menjadi lebih labil, lebih tidak terkontrol, hidup mereka bisa hancur karena yang memainkan kehidupan mereka itu adalah demon, bukan Tuhan lagi. Jadi Tuhan sudah tidak mau ikut campur ketika seseorang memang sudah bertransaksi dengan demon. Iyalah kayak gitu. Konten kali ini lumayan berat sih guys, karena jujurnya aku mau cerita sedikit ya, Ai. Pertama kali yang kita konten tentang ini ya gitu. Aku langsung riset hari itu juga, malamnya langsung dong kayak apa ya, kayak rep-rep, mungkin rep-rep juga bukan sih, kayak emang bener-bener apa yang tiba-tiba muncul nih sesosok laki tampan menggoda gitu kan dalam mimpi, kayak yang langsung ya benar kayak gitu. Terus aku langsung kayak bangun, kok kayak gini gitu. Terus akhirnya pas aku cek lagi buku, abis bikin konten, karena kan buku pun belum aku taruh banget kan, kayak masih di meja gitu bergeletak, kayak duh ini nyambung nggak sih gitu. Apalagi kan succubus ini kan terkenal dengan nafsu birahinya ya, yang meningkatkan, menggoda. Ya gimana didatengin laki-laki ganteng, siapa yang nggak kegoda sih kayak gitu. Nah itu sih cerita dari awal mula aku ngeriset kasus ini. Nah di sini juga sebenarnya kita juga lumayan keganggu sih, Ai. Sangat terganggu, bukannya sedikit terganggu, sangat terganggu. Sangat terganggu.
Jadi informasi aja buat kalian guys ya, kita ini bikin konten mengenai Succubus ini lumayan sangat, bukan lumayan sih, emang sangat-sangat berat. Dari mulai teknisi tiba-tiba bermasalah, kemudian tiba-tiba di sini udaranya dingin, taunya panas. Kemudian tadi sempat ada yang senyumin kita juga ya, Ada Aileen ya. Terus terakhir ada siapa yang ngomong memang sosok Succubus ya sih. Itu kayaknya Succubus Junior, dia bilang wah ada yang kontenin kita nih. Kayak seneng ketika dibahas. Jadi teman-teman juga, menurut aku teman-teman juga aware di luar sana, jangan sembarangan memanggil Succubus karena bisa aja menarik energi tersebut. Oke guys, sebelum kita mengakhiri konten kita mengenai Succubus dan Incubus, akan ada pesan yang disampaikan oleh Aileen. Pesan pertama itu adalah jangan pernah bertransaksi dengan demon. Jika kalian ataupun teman-teman bertransaksi dengan demon, teman-teman harus sadar bahwa hidup kalian sudah dikontrol oleh demon itu sendiri dan ada di tangan demon. Jadi Tuhan di sini tidak ikut campur karena ini adalah free will dari manusia itu sendiri. Pesan kedua, manusia memang mempunyai nafsu, tetapi manusia juga harus belajar untuk mengontrol nafsunya sendiri. Jika manusia tersebut sudah gagal untuk mengontrol nafsunya sendiri, maka akan ada demon ataupun jin-jin negatif yang akan mengontrol dan memanipulasi orang tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Oke guys, itu dia pesan yang sudah disampaikan oleh Aileen melalui abstrak alamnya. So buat kalian lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan tetap harus mengontrol emosi, kontrol nafsu. Jangan sampai menjadikan itu sebuah penyesalan untuk hidup kalian. So jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen ya guys. Support terus channel ini. Thank you. Bye-bye.